Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Dwi Putri dari kelas TRI 3A. Di sini saya akan melakukan hands-on paket tracer 13.2.7 yang berjudul Configure a Basic VLAN on the VLC. Nah, jadi tujuannya di sini, di lab ini, Anda akan mempelajari beberapa fitur pengontrol LAN nirkabel. Anda akan membuat VLAN baru pada pengontrol dan menerapkan keamanan pada LAN tersebut. Kemudian, Anda akan mengonfigurasi host nirkabel untuk terhubung ke VLAN baru. Melalui AP yang berada di bawah kendali VLC terakhir, Anda akan memverifikasi konektivitas. Lalu di sini ada beberapa objektif, yaitu yang pertama, hubungkan ke GUI pengontrol LAN nirkabel. Yang kedua, jelaskan beberapa informasi yang tersedia di layar monitor VLC. Yang ketiga, konfigurasikan VLAN pada pengontrol LAN nirkabel. Yang keempat, terapkan keamanan pada VLAN. Yang kelima, konfigurasikan host nirkabel untuk terhubung ke LAN nirkabel. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakangnya, yaitu sebuah organisasi memusatkan kendali LAN nirkabel mereka dan mengganti titik akses mandiri mereka dengan titik akses ringan (LAP) dan pengontrol LAN nirkabel (WLC). Anda akan memimpin proyek ini dan ingin memahami WLC serta potensi tantangan yang mungkin muncul selama proyek. Anda akan mengkonfigurasi WLC dengan menambahkan jaringan nirkabel baru dan mengamankannya dengan keamanan WPA2 PSK. Untuk menguji konfigurasi, Anda akan menghubungkan laptop ke WLAN dan melakukan ping ke perangkat di jaringan. Nah, langsung saja kita masuk ke part 1, monitor WLC, memantau WLC. Tunggu hingga STP terkonvergensi di jaringan. Anda dapat mengklik tombol paket tracer fast forward time untuk ketika proses lanjut ketika semua lampu tautan menyala hijau. Ini sudah menyala hijau. Lalu buka di sini, go to the desktop of admin PC. Nah, terus itu desktop, terus enter the management IP. Open a browse. Run PC. Selanjutnya, kita masukkan alamat IP manajemen ya WLC1 dari tabel pengalamatan ke dalam bilah alamat. Ini URL, Anda harus menentukan protokol HTTPS-nya. Nah, di sini kita masukkan HTTPS //162.168.200.254 terus tekan go. Nah, di sini kita akan klik login. Terus kita masukkan username admin. Terus itu password KISCO1234, key-nya besar KISCO1234, 1 aja. Terus itu kita login. Terus dia ada delay beberapa saat. Anda akan melihat layar ringkasan monitor WLC. Ini ada note,
Paket Tracer tidak mendukung dashboard awal yang telah didemonstrasikan dalam modul ini. Nah, di sini kan udah terlihat kan, scroll through the motor summary screen. Nah, jadi apa yang dapat dipelajari dalam layar ini? Jawabannya itu ada banyak ya, banyak informasi yang terdapat ditemukan di sini, termasuk informasi pengoperasian WLC, informasi tentang titik akses, dan klien yang terhubung, serta AP dan klien nakal yang terdeteksi di jaringan. Terus ada pertanyaan, apakah WLC terhubung ke AP? Ya, WLC terhubung ke satu titik akses. Hal ini ditujukan di bagian ringkasan titik akses di halaman ini. Terus kita langsung aja yang kedua, yaitu create a wireless LAN atau membuat LAN nirkabel. Nah, sekarang kita akan membuat LAN nirkabel baru di WLC. Anda akan mengonfigurasi pengaturan yang diperlukan agar host dapat bergabung dengan WLAN. Langkah 1 yaitu buat dan aktifkan WLAN. Klik WLAN ini, WLC menu bar, terus kita akan will say create new, klik go. Kita akan beberapa saat untuk membuat WLAN baru. Di situ nanti kita masukkan nama profil WLAN baru, yaitu profil namanya for employees to employees, terus SID-nya 5. ID-nya juga kita pilih 5. Terus kan udah verb to employee ID 5. Oke, terus kita apply. Nah, kita apply. Nah, jadi SSID ini untuk bergabung dengan jaringan. Nah, di ID ini kita ganti 5 agar konsisten dengan nomor WLAN dan SSID. Ini bukan keharusan, tapi membantu memahami topologinya. Karena udah dipencet apply agar pengaturan diterapkan. Lalu nanti setelah WLAN dibuat, Anda akan mengonfigurasikan fitur-fitur jaringan. Klik enable to make the WLAN functional.
that the villain has spoken. Jadi udah kita apply kan. Ini kita disuruh ini one private spots. Okay. Um, jadi kita nanti FPS right slide 192 198 224 lagi namanya kan ada jadi
Nah, tadi udah dibuat ya. Udah kita buat. Terus itu kan disable. Terus apply. Configure quick enable. Lagi masukin ulang berdua employee ID-nya ID 5, ini 5. Terus kita tunggu lagi. Terus nanti kita edit ya, kita edit. Nah, kan dia udah terbuat, lalu kita pilih apa tadi untuk enable ya. Enable, klik enable biar dia status enable. Lalu di sini kita ganti dia pakai
WLAN 5, terus kita klik apply. Nah, di sini kan kita tadi pilih interface WLAN yang digunakan untuk WLAN. WLC akan menggunakan antarmuka ini untuk lalu lintas di jaringan. Klik kotak drop down untuk interface atau grup antarmuka G. Pilih antarmuka WLAN 5. Antarmuka ini sebelumnya telah dikonfigurasi pada WLC untuk aktivitas ini. Klik the advanced tab, kemudian ke bawah ke facts, terus kita masukin bagian bawah, kita enable, terus kita apply. Enable. Apply untuk mengaktifkan WLAN baru. Jika kita lupa melakukannya, WLAN-nya nggak berfungsi. Nah, di sini ada langkah kedua, yaitu amankan WLAN baru. Saat ini belum memiliki sistem keamanan. WLAN ini awalnya akan menggunakan keamanan WPA2PSK. Pada langkah berikutnya, kita akan mengonfigurasi WLAN untuk menggunakan WPA2 Enterprise, solusi yang jauh lebih baik untuk jaringan nirkabel yang lebih besar. Oke, kita edit screen for security. Kita terus ganti ke WPA. Terus WPA2 polosnya ya, terus PSK kita enable. Nah, terus PSK kita masukin satu dua besar, 123, lalu kita klik ini udah benar semua. Nah, next kita akan tadi kan udah diterapkan untuk pengaturannya. Lalu di sini ada catatan, ada notnya. Menggunakan kembali kata sandi saat mengonfigurasi keamanan bukanlah praktik yang baik. Kami menggunakan kembali kata sandi dalam aktivitas ini untuk menyederhanakan konfigurasi. Langkah ketiga yaitu verifikasi pengaturan. Setelah menerapkan konfigurasi, klik back ya. Klik back.
Terus nanti dibawa ke WLAN screen. Jadi nanti ada pertanyaan informasi apa tentang WLAN baru yang tersedia di layar ini. Nama WLAN yaitu plot 2 employees, lalu SSID, kebijakan keamanan, dan status admin yang tersedia di sini. Nilai status admin merupakan apakah WLAN beroperasi atau tidak. Oke. Nah, jika kita mengetik ID WLAN, kita akan diarahkan ke layar edit WLAN. Gunakan ini untuk memverifikasi dan mengubah detail pengaturan. Selanjutnya kita akan masuk ke hubungkan host ke WLAN. Ke desktop wireless host. Terus itu kita akan go to desktop of wireless host, wireless. Terus kita di sini akan kita akan pergi ke connect. Nah, ini setelah itu kita masukkan kunci berbagi yang telah dikonfigurasikan untuk WLAN dan klik sambungkan. Nah, ini kita masukin fixer key-nya yaitu 123 WPA personal, terus kita connect. Nah, di sini udah 100%. Information. Nah, di sini bisa dilihat untuk informasinya lebih lanjut melihat detail tentang koneksi. Lalu tutup PC wirelessnya, buka aplikasi, konfigur. Kita buka wireless, kita buka IP configuration. Nah, di sini udah kita buka wireless. Nah, pastikan host nirkabel telah menerima alamat IP non-IPA melalui DHCP. Jika belum, klik tombol fast forward time beberapa kali. Nah, kan di sini sudah ada. Lalu kita dari host nirkabel coba kita ping gateway default WLAN dari server untuk memastikan laptop ini terhubung ya. Coba ping 1.
254. Nah, dia request MO tapi dia reply dan dia berarti tulis. Oke, ini udah resultnya udah 100%. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.